wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kebandungan Ibu Ahli Purwani SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Kebandungan, yang kami hormati narasumber kegiatan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada hari ini kita dapat berkumpul dalam agenda acara aksi nyata diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang terselenggara Sabtu 10 September 2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Kebandungan, khusus untuk Mbak Imas Salmaah yang pertama adalah kita mengucapkan puji dan bersyukur dari Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan pertemuan dalam rangka diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Semoga sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga berkurang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk menghadiri undangan Ibu Imas. Ini merupakan dukungan yang positif kita sebagai warga SD Negeri Kebandungan kepada Ibu Imas
keluarga itu ada hubungan saling keterkaitan. Seandainya ada salah satu dari anggota yang mempunyai kegiatan, saya yakin kegiatan itu bermanfaat untuk bersama. Jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Bu Imas nantinya insya Allah akan bermanfaat untuk kita bersama, khususnya yang terpenting ya untuk kita sendiri, karena memang ada program-program yang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Imas karena sudah melakukan kegiatan dalam program guru penggerak dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, dan insya Allah nantinya akan ada suatu manfaat ya, ada suatu hal yang bisa kita nikmati. Kemudian berikutnya harapannya ya Mbak Imas ya, untuk ke depan teruslah berjuang, teruslah berkarya sesuai dengan amanat yang telah disampaikan kepada guru penggerak. Saya yakin pemerintah juga memilih atau menyeleksi personel baru itu juga tidak seenaknya, pasti ada pedoman atau ada kriteria khusus kenapa dipilih, kenapa dia dipercaya. Mungkin suatu saat ke depan di antara kita juga akan terpilih, hanya tinggal gilirannya. Kita juga beruntung kalau mungkin kalau saya yang dipilih pertama ya mungkin belum pengalaman, tapi dengan adanya yang pertama sudah ada di Imas, nanti yang lain saya yakin punya gambaran dan punya ya angan-angan saya nanti harus seperti ini, harus bisa lebih dari yang Bu Imas itu. Ini harapannya seperti itu. Ini juga kepala sekolah juga seperti itu. Saya pun juga seperti itu, juga kegiatannya sangat padat. Jadi Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi marilah kita mensyukuri apa yang telah ada pada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat yang akan kita terima akan lebih banyak, lebih meningkat. Bapak Ibu, saya kira hanya itu yang saya sampaikan ya Bu Imas. Jadi segala sesuatu yang kiranya ada manfaatnya, ada kebaikannya, ya mari kita pakai, kita laksanakan, ya, kita tiru. Ya. Nah, seandainya mungkin ada hal-hal yang kurang, ya itu merupakan catatan bagi Bu Imas. Ya.
seandainya ada hal-hal yang kurang, saya percaya seandainya Bapak Ibu menyampaikan kepada Bu Imas, ini Bu Imas juga sangat berkenan oleh Bu Imas ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu, ini untuk kebaikan kita bersama ya. Silahkan apabila ada hal-hal yang kurang baik atau mungkin ada usulan-usulan yang sifatnya untuk membangun, untuk kebaikan bersama, monggo disampaikan. Kegiatan Bu Imas adalah kegiatan kita bersama. Di luar yang terlihat adalah SD Kebandungan. Tidak hanya Bu Imasnya, tetapi SD Kebandungan. Bapak Ibu sudah merasakan bahwa untuk Kebandungan itu tidak bisa disepelekan, karena dalam segala sesuatu itu pasti muncul ya di situ, bisa muncul prestasi ini yang perlu dibanggakan. Tapi dengan catatan kita juga tidak boleh berbangga diri. Kita tidak boleh berbangga diri, karena kalau kita terlalu berbangga diri, kita akan masuk orang-orang yang objektif, kita akan masuk orang-orang yang sombong. Saya yakin untuk ke depan banyak lagi yang bisa kita raih. Tetaplah semangat untuk menghadapi masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang saya akimi guru kepala sekolah Ibu Ari Purwani Sarjana Pendidikan, dan yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat serta tenaga pendidikan SD Negeri Kebandungan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya mohon selalu dukungan dan supportnya agar perjuangan dan tetap berjuang, berkarya dan tetap semangat membangun, kemudian memajukan SD Negeri Kebandungan lain. Terima kasih. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna syakura, wa ja'alna syakura, wa ja'alna syakura, wa bi'akhirina syakira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa waladan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taqdiru sahlan. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ghafurur rahim. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Kebandungan, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman yang saya laksanakan di program Guru Penggerak tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang mana budaya positif ini sangat berarti. Sebelum kita menuju ke budaya positif,
Di STD Kebaduan kita ini sudah banyak budaya positif yang kita terapkan, yang kita implementasikan dari tahun ke tahun. Di antaranya yaitu kegiatan pembiasaan diawali dengan filosofi belajar dewantara, yang mana Bapak pendidikan kita menjabarkan arti dari pendidikan. Yang pertama, pendidikan dianalogikan seperti petani atau tukang kebun. Pendidikan adalah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya, pendidikan juga sama dengan taman siswa. Mendidik adalah menuntun. Menuntun artinya mengarahkan ke jalan yang benar. Dalam artian di sini yang ditegaskan adalah budi pekerti, sehingga anak tersebut bisa selamat dan bahagia. Dari disiplin, Bapak Ibu guru hebat, yang kita tahu selama ini di dalam benak kita, disiplin itu biasanya kita artikan hukuman atau aturan atau kepatuhan anak kepada kita. Namun bahwasanya arti disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu belajar bagaimana mengendalikan diri kita menjadi lebih baik, bahwa tujuan pendidikan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang ingin kita capai agar kita mendapat penghargaan. Dan nilai-nilai universal itu sangat banyak sekali, lebih ke kata sifat. Kalau dulu ada PPK, pendidikan penguat karakter, kalau sekarang ada profil belajar Pancasila. Kemudian dalam mendidik kita anak harus memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam diri kita, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti ada pada semangat, kesadaran diri. Kalau motivasi ekstrinsik lebih dari luar, faktor dari luar yang membuat anak itu termotivasi seperti sebuah penghargaan atau takut terhadap guru atau takut dihukum atau harus menaati tata tertib seperti itu. Next, disiplin positif. Disiplin positif di sini diartikan disiplin diri yang memiliki motivasi internal, di mana seseorang mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya menuju sebuah tujuan yang bermakna. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang mana sekarang ditekankan, yaitu pendidikan profil belajar Pancasila. Di profil belajar Pancasila itu terdapat 6 aspek, 6 dimensi. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menjadi satu kesatuan, atau yang dulu pada PPK disebut religius. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang paling inti. Survival ini masuk ke dalam kebutuhan fisiologi.
Dan yang lain, yang keempat yaitu adalah kebutuhan psikologis. Yang pertama love and belonging, cinta dan kasih sayang. Kalau dalam anak ada ingin diterima di kelompoknya. Kemudian kebebasan freedom berkaitan dengan berhak memilih. Kemudian kesenangan, kesenangan, kemudian kekuasaan atau power. Untuk menerapkan budaya positif salah satunya adalah dengan keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu melibatkan semua yang ada di dalam kelas itu. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Kebanyakan anak-anak itu contoh berangkat sekolah tidak boleh terlambat karena takut dihukum misalnya. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Atau anak-anak ketika mengerjakan tugas kemudian nilainya paling tinggi itu karena nanti ada mengharap penghargaan. Nah, penghargaan di sini tidak berarti serta-merta benda, tetapi juga dalam ucapan atau apresiasi. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Harus membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman itu lebih memaksa. Hukuman itu anak akan tersakiti dengan jangka panjang, jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman itu semua dari guru. Kalau murid tidak tahu apa-apa, secara tiba-tiba dihukum begitu saja, sehingga efeknya akan jangka panjang. Kita pasti ingat ketika kita SD, ketika kita atau teman kita mendapat hukuman dari teman dan dari guru, misalnya dilempar ke hapus, pasti itu akan teringat sampai kapanpun. Itu yang disebut dengan hukuman. Hukum, karena hukuman lebih ke verbal atau fisik, verbal atau kata-kata kasar. Kemudian yang konsekuensi. Bedanya dengan hukuman, konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati oleh guru dan anak didik. Misalnya, karena tadi ada kesepakatan kelas, maka kita hidup. Jadi kalau kita tidak mengerjakan PR, bagaimana? Kita sepakati konsekuensinya apa yang harus dilakukan. Ada kesepakatan. Di konsekuensi, murid akan tidak nyaman tapi jangka pendek. Karena apa? Karena setelah tidak nyaman, kamu salah, setelah itu si murid langsung melaksanakan konsekuensi yang disepakatinya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuai data yang terukur. Kalau misal sudah membuat kesepakatan, kalau tidak tiket nanti kamu dapat konsekuensi ini, dapat ganti ini, seperti itu. Kemudian konsekuensi sikap guru tetap memonitor murid. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi itu adalah kegiatan pilihan. Jadi anak lebih bertanggung jawab. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu yang paling baik diterapkan oleh guru sekarang adalah institusi. Dimana kalau restitusi itu guru lebih santun, lebih sabar dalam pedangnya ke anak. Lanjut, kemudian ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk penyelesaian, di mana ketika kita mendapatkan peristiwa atau anak yang melakukan kesalahan itu kita pecahkan, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Lanjut, yang kedua menanyakan keyakinan. Lanjut, yang ketiga menstabilkan identitas. Dalam restitusi ada 5 macam posisi kontrol. Yang pertama adalah kontrol kita sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat kesalahan, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Untuk biar tidak sekarang, silahkan untuk menyaksikan bagaimana 5 posisi kontrol itu.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dari mohon yang dapat saya sampaikan, juga saling berbagi. Barangkali ada yang menambahkan atau yang menanggapi dari Bapak Ibu guru dan kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa sekali kita mendapatkan ilmu dari CGP Mbak Ima Safa, karena selama ini memang kita belum pernah sama sekali mengenal itu yang disampaikan oleh Bu Dimas. Karena itu tepuk tangan dan jempol 4 untuk Mbak Dimas. Terima kasih semuanya. Hari ini kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa terkait sebagai posisi kita selaku pendidik dan pengajar, aman dan sebagainya untuk anak didik kita. Ternyata hanya sebatas itu. Pada hari ini kita mendapat tambahan pengetahuan yang sangat luar biasa dalam mendidik, membimbing, mengajar pada anak didik kita. Tujuh satu kesuksesan, ya, belajar, semangat dan semangat. Itu salah satu pesannya. Hari ini kita semua belajar. Ternyata apa yang kita lakukan untuk anak didik kita itu ternyata masih sangat kurang setelah kita mendapat ilmu yang baru dari Ibu Dimas. Salah satu kecil contoh dalam menangani kasus, belajar dan berbagi itu kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pribadi di sini hanya ingin menyampaikan terima dan penghargaan buat Bu Imas, karena pada hari ini saya pribadi mendapat pengalaman yang luar biasa melalui kegiatan diseminasi berbagi pengalaman dan pengalaman. Mungkin hari ini merupakan pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya. Reward penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bu Imas. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi saya, kita semua, dan kemajuan sekolah khususnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Imas atas penularannya, diseminasinya, bermanfaat sekali bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu guru pada umumnya.